Anda masih mendengarkan RRI Nunukan 96,3 MHz. Saatnya kita dengarkan Numpang Nampang. Oke, pendengar masih bersama Tika di kesempatan sore hari ini. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 17:30. Dan saat ini kita di obrolan Numpang Nampang. Dan obrolan Numpang Nampang kali ini kita live di Facebook RRI Nunukan. Pendengar bisa komen. Nah, ini terkait topik kita sore hari ini, kompetensi Sains Nasional IPS. Nah, ini sudah hadir tentunya di studio ada si cantik Marlia Dwi Saputri sebagai siswa yang berprestasi. Kenalan dulu dong sama pendengar RRI. Halo. Oke, dicoba lagi. Halo. Sudah dong, dicoba dulu. Oke, terus juga ada pembimbingnya dan pembina. Sebagai pembinanya ada Ibu Haji Nur Laila SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Waduh, lihat nih cantik-cantik orangnya ya. Oke, topik kita sore hari ini bahas tentang kompetensi Sains Nasional IPS. Oke Ibu, untuk pembina, ini bisa dijelaskannya sebelumnya Bu, ini kompetensi Sains Nasional apakah diikuti untuk tingkat pelajar saja? Terima kasih. Jadi kompetensi sains ini yang dulunya bernama Olimpiade Sains Nasional itu memang diikuti oleh seluruh siswa baik dari tingkat SD, SMP, SMA. Ini dilaksanakan setiap tahunnya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu aja Bu? Iya. Oh, oke. Apakah ini diikuti juga sama tingkat yang lainnya? Kalau untuk yang sederajat, yang sederajat, ya ada. Nah, sebagai pembina adakah seleksi khusus untuk memilih siswa dan atau siswi yang nantinya ditunjuk untuk mengikuti Olimpiade ini, Bu? Setiap tahunnya saya membina itu Olimpiade IPS yang dulu mulai dari tahun 2012. Wih, lama ya Bu ya? Ya. Kemudian ini sudah tahun 2021, yang pre tidak pernah yang pre itu hanya 2015, tidak ada kompetensi pada saat itu diadakan di Kabupaten Nunukan, cuma di pusat di Provinsi Kaltara tidak ada pada saat itu. Nah, untuk seleksinya kita setiap awal tahun ajaran itu setelah penerimaan siswa baru kami mendata setiap siswa dari kelas 7, 8 untuk menjaring siapa-siapa yang berminat di dalam mengikuti kompetensi ini, baik itu dari IPA, IPS maupun matematika untuk tingkat SMP. Ini untuk tingkat SMP. Dan kalau dilihat dari Facebook pasti banyak yang mengenal sama ibu yang satu ini ya. Tentunya banyak yang tahu. Sebagai pembina juga sebagai seorang guru ya Bu ya? Iya, saya. Guru di mana Bu? Guru SMP Negeri 1 Nunukan, ya mata pelajaran IPS. Wah, cocok nih sama topik kita sore hari ini. Oke, kita mau ke siswinya. Ada ibu lagi. Ada Adek Marlia Dwi Saputri. Halo, selamat sore. Selamat sore. Oke, bagaimana nih untuk Marlia sendiri pertama kali mengikuti Olimpiade? Pertama kali itu waktu SD. Ini kelas pertama 5. kali atau sudah sering? Sudah sering ya. Waktu kelas 5 itu dipilih guru kan. Nah, terus alhamdulillahnya masuk ke provinsi. Itu ya, di Tarakan waktu di itu. Tarakan Ya, waktu itu. di Tarakan. Ini kompetensinya di bidang Sains Nasional IPS? Bukan, di matematika dulu. Nah, setelah itu di mana lagi? Habis itu pindah ke bidang IPS pas SMP. Wah, langsung pindah ya? Iya. Waduh, secepat itu langsung pindah nih. Oke, untuk Marlia sendiri memang menyukai bidang IPS? Iya, tentu saja. Kenapa? Karena sejarahnya? Karena sosial kan, sosial banyak. Apalagi? Interaksi tentang sejarah-sejarah para pahlawan, tentang sejarah kerajaan. Waduh, luar biasa ya. Anak kecil tentu masih yang seurannya ya bisa dikatakan masih kecil seperti Marlia ini suka sekali sama sejarah.
biasanya anak kecil itu bisa dipastikan jarang yang ada suka sejarah Bu ya. Iya, karena sejarah itu kan anak-anak itu takutnya di menghafal. Betul. Ya. Saya juga susah sih. Oke, untuk Mada sendiri kok saat mengikuti lomba, bagaimana persiapannya saat itu? Persiapannya belajar, bimbingan belajar. Itu dibimbing sama siapa? Dibimbing oleh guru mapel pelajarannya. Boleh dikasih tahu nama pembimbingnya siapa? Ibu Nur Hasnah dari SDN 007 Nunukan. Itu untuk bidang matematika. Kalau yang di sains IPS ini? Itu Ibu Nur Laila. Oke, bisa kenalan dong nanti sama ibunya. Nah, ini untuk adik-adik atau pendengar RRI yang mau tanya-tanya, siapa tahu ada yang mungkin mau masuk atau siapa tahu yang mengikuti kompetensi sains nasional itu di bidang matematika, IPS bisa langsung nih. Kalau untuk Ibu sendiri di SMP 1 saja kah yang untuk dibinanya? Iya, saya hanya membina khusus untuk siswa-siswi SMP Negeri 1 Nunukan. Siapa tahu nih, kalau di sana Bu banyak sih yang berbakat gitu Bu? Alhamdulillah kemarin setiap tahunnya sekitar yang kan kami menjaring dulu 20 anak kan, 20 anak, kemudian setelah belajar beberapa minggu kami tes. Nah, itu ada tesnya lagi. Tes dulu, tes kira-kira siapa yang bisa ikut lagi setelah diambil 5 atau 10 dari 20 itu diajar dibimbing lagi, kemudian tes kembali untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Kemudian ada dari kecamatan biasanya dilaksanakan itu biasanya diminta 3 setiap bidang studi untuk ikut. Di situ untuk sekecamatan Nunukan diambil biasanya kalau lolos ikut ke tingkat kabupaten seperti itu. Dan saat ini masih Bu sampai saat ini? Iya. Meskipun di tengah pandemi ya Bu ya? Iya, sudah untuk di era pandemi ini lombanya untuk tingkat nasional sudah 2 tahun itu masuk ke nasional itu melalui daring. Oh, melalui daring ya? Kalau ya lalu itu kalau tingkat nasional sudah yang pertama ke tingkat nasional itu tahun 2017. Ya, dia ke Sumatera sana. Bu, Ibu untuk di SMP 1 sendiri bagaimana nih Bu? Banyak yang berbakat untuk ini Bu? Alhamdulillah lumayan. Lumayan ya? Ya, lumayan. Ini yang bisa ikut itu ada kriteria sendiri gitu Bu, umurnya gitu? Biasanya di kelas 8 diambil untuk siswa kelas 8. Ya. Kelas 8 ya Bu ya? Iya. Kalau kelas 3 boleh ikut juga nanti? Kalau untuk kelas 3 ini kan sudah kelas 3 tapi bimbingannya dimulai dari kelas 8. Oh gitu, tapi nanti bisa mewakili lagi? Pada saat dia kelas 3 setelah dia mendaftarkan di semester ganjil bisa mengikuti. Tapi untuk kelas 3 tahun ini kalau sudah mau tamat di semester ini tidak bisa sudah. Aduh, tidak apa-apa ya. Tapi ada di SMA, tingkat SMA lebih banyak pelajaran lagi. Oh, begitu. Ya, Oke, untuk Ibu sendiri punya kesulitan nggak nih untuk anak-anaknya yang misalnya dibimbing soal kompetensi sains nasional ini? Alhamdulillah untuk sekarang ini mungkin kami hanya terkendala di materi-materi, tapi kami juga dengan bantuan internet akhirnya bisa banyak mendownload soal-soal yang memang sesuai dengan kompetensi ini. Nah, di masa pandemi ini kan anak-anak belajarnya baru tatap muka Bu ya? Iya, baru. Nah, yang sebelumnya itu bagaimana Bu? Kadang-kadang kami bimbingan melalui WA, kirimkan materi, saya buatkan soal, dijawab juga lewat WA. Oh, apakah ada nanti guru-gurunya itu datang ke rumah untuk membimbing? Untuk sementara ini saya belum pernah berkunjung ke rumahnya Marlia untuk membimbing. Kami hanya ketemu di sekolah. Apakah itu kadang-kadang 2 kali dalam seminggu ya? Seperti itu. Wah, keren juga nih ya. Tidak putus semangat meskipun di tengah pandemi, bisa dilakukan di mana saja, lewat WA bisa gitu ya. Oke, untuk Marlia sendiri sulit tidak bersaing dengan sekolah yang lain saat mengikuti kompetensi sains nasional ini? Sulit. Apa yang mana Karena nih? semua peserta itu mempunyai kelebihan kan, kemampuan. Jadi ya itu sulitnya. Oke, untuk Maria sendiri itu menjuarai juara berapa?
Kemarin juara provinsi. Provinsi? Ya. Itu untuk? Itu untuk bidang IPS. IPS, waduh. Itu apa saja yang diperlombakan? Materi-materinya yang ada dari sosiologi, pilihan jamak tentang kerajaan-kerajaan. Itu dihafalkan semua? Iya. Waduh, ya susah ya kalau saya disuruh menghafal lagi. Otaknya sudah mulai tua nih Bu ya. Oke, untuk Maria sendiri nih, yang mana nih sekolah yang paling berat nih menjadi saingannya? Ibnu Sina sih. Iya. Kenapa? Ibnu Sina karena sama-sama juga tahun ini ikut juga ke nasional. Untuk tahun ini ya? Iya. Itu tanggal berapa berangkatnya nanti? Enggak berangkat, lewat daring. Ya. Online. Dan itu dilaksanakan di sini? Di sini tanggal 8, hari Senin nanti. Waduh, tidak lama lagi ya. Iya. Semangat buat Maria, semoga bisa lancar, terus juga bisa siapa tahu menang ya. Amin. Oke, untuk Maria sendiri, manfaat yang didapatkan Marlia dalam mengikuti kompetensi ini? Mendapat tambahan ilmu, bimbingan belajar, mendapat sertifikat biar jadi nilai tambah buat masuk ke SMA yang saya inginkan. Waduh, SMA-nya yang liriknya apa nih? Masih bingung sih. Masih bingung. Iya. Tapi sudah yang dilirik ya? Iya. Tantangannya sendiri Marlia. Tantangannya Marlia saat mengikuti kompetensi ini? Soal-soalnya sih. Soal-soalnya. Susah-susah. Aduh, semangat nih, nanti bisa dilihat, itu bisa ditonton sama orang-orangnya atau teman-temannya? Lewat Zoom doang sih. Yang tapi, sudah berikan Zoom ya. Oh gitu. Cuma pesertanya doang yang bisa masuk sama pengawas. Pengawasnya siapa? Ibu Anu sendiri, Nurul Laila? Dari pusat. Dari pusat. Itu datang ke sini Bu langsung? Enggak. Melalui Zoom. Melalui Zoom juga. Iya. Jadi mereka itu mengerjakan pakai HP, satu laptop untuk Zoom, mereka diawasi di situ. Oh gitu, waduh semangat ya. Bagaimana perasaannya nih saat ini, Maria? Gugup sih, sekaligus bangga. Tapi banyak yang sudah dipelajari tentunya ya? Banyak. Waduh, cukup apa banyak, salah satunya nih? Globalisasi, materi-materi. Kan ada 2 tes praktikum sama tes teori. Nah, jadi saya sudah pelajari tes praktikum dari video-video yang sudah dibuat. Nah, itu aja sih. Keren nih. Oke, selamat bersaing untuk Marlia Dwi Syaputri. Semoga bisa sukses selalu dan juga lancar ya. Amin. Mungkin bisa mewakili nanti. Oke, Ibu bagaimana Bu untuk memotivasi Marlia sendiri supaya biar semangat untuk mengikuti kegiatan ini Bu? Apalagi kan saat ini kan tidak lama lagi nih pasti bingung nih dia aduh gimana ya, bisa enggak aku ya gitu. Saya anak-anak itu saya tidak memberikan bahwa kamu harus juara. Saya mengatakan usahakan karena ada kata pepatah bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi santai saja hadapi, jangan menjadikan beban. Ya, santai mengikuti lomba ini. Mudah-mudahan kita bekerja keras, kita berdoa Allah bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Waduh, nah untuk Marlia sendiri tentunya sudah banyak yang dipelajari dan untuk Marlia sendiri juga pastinya ini Olimpiade yang pertama kali ya? Iya, kalau tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Waduh. Untuk saat ini juga sudah untuk Marlia sendiri sudah sering ya mengikuti ini atau baru pertama kali untuk yang ini? Baru pertama kali sih. Untuk yang di sini? Iya. Sudah pernah ke daerah yang lain gitu? Oh, sudah pernah kemarin lomba cerdas cermat. Di mana itu? Di Tarakan. Oh, di Tarakan. Iya. Dan juara 2 provinsi. Keren kali nampaknya ya. Sangat berbakat sekali. Waduh, kebersamaan kita sangat terbatas sekali nih Ibu. Dan untuk Ibu sendiri nih, adakah hal positif yang ingin disampaikan untuk pendengar atau ajakan untuk adik-adik yang ingin mengikuti kompetensi, khususnya untuk anak-anak yang saat ini mungkin masih malu begitu Bu melihatkan bakatnya? Hai siswa-siswa seluruh Indonesia, baik yang ada di Kabupaten Nunukan pada khususnya dan seluruh pendengar Radio Republik Indonesia.
marilah kalian berprestasi, ya, jangan malu, ya. Kemudian kenali potensi yang Anda miliki. Ajang lomba berbagai macam telah disiapkan oleh pemerintah. Tinggal kalian mengasuh bakat yang kalian miliki. Tetaplah berprestasi. Apapun itu akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi diri Anda semuanya dan bagi keluarga serta nusa dan bangsa. Oke, untuk Marlia sendiri Bu bagaimana? Untuk Marlia, karena ini sudah tanggal 8 nanti berlomba, tetap semangat, jangan menjadi beban bahwa saya harus juara, kita tetap berusaha, ya, tetap semangat belajar. Ya, semoga pada tahun ini Kabupaten Nunukan bisa meraih medali. Amin. Oke, itu dari pembinanya. Kalau dari Marlia sendiri bagaimana nih hal positif yang ingin disampaikan khususnya buat adik-adiknya Marlia nanti yang akan mengikuti seperti Marlia sendiri bagaimana? Tetap semangat dan belajar terus walau pandemi menghalangi ini. Cakep. Oke, terima kasih buat Ibu Nuraila SPD dan juga Mbak Marlia Dwi Syaputri ya, yang tentunya sudah hadir. Kita ngobrol-ngobrol di Numpang Nampang. Sukses untuk tanggal 8 nanti. Semoga bisa mendapatkan medali ya Bu ya. Amin, amin. Oke, dan kita bisa ngobrol-ngobrol nanti setelah mendapatkan medali lagi nih. Amin. Oke, terima kasih Ibu. Sampai jumpa di Numpang Nampang selanjutnya. Ya, terima kasih. Anda masih mendengarkan RRI Nunukan 96,3 MHz. Demikian Numpang